Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi ladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fadlan hadatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jemaah Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami banggakan, di sini hadir orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Haji Tastup dan Bapak Haji Nali, juga jemaah kita ada Bapak Gema Ardiadi, juga ada Bapak Yub Rizal, juga ibu-ibu salihah, insyaallah calon penghuni surga semuanya, ada Ibu Kenny, ada Ibu Nova, ada istri saya Fakhrunisa, juga ibu-ibu yang lain serta para jamaah yang ada di sekitar perumahan Villa Gading Harapan 2. Di antaranya blok A, B, C, D, F dan seterusnya. Juga kepada para pemirsa, para jamaah kami yang ada di media sosial seperti di Abu Akram Channel dan Sinar 5 TV, kami menyapa. Semoga semuanya selalu tetap istiqamah dalam iman dan Islam, senantiasa dalam kebaikan dengan rahmat dan ridha Allah SWT, serta diberikan rezeki yang berlimpah untuk bekal beribadah dan melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, tidak ada satu pun doa yang keluar dari mulut kita kecuali pasti akan dikabulkan, pasti. Tinggal menunggu giliran. Ya, entah kapan, ya, apa bulan ini, apa bulan depan, atau tahun depan. Kalau seandainya di dunia nggak dapat jatah, pasti nanti di akhirat akan diganti oleh Allah dengan hadiah terindah. Kita akan tinggal di istana-istana megah, dibangunkan oleh Allah dari doa-doa yang kita tabung selama hidup di dunia. Jadi jangan berkecil hati. Saya udah bertahun-tahun berdoa kok nggak ada hasilnya. Jangan ngomong begitu. Jangan ragukan bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan doa kita. Tidak di dunia, yakinlah di akhirat. Tapi pasti umumnya yang kita rasakan, yang kita lihat, orang yang berdoa itu kan niatnya, proposalnya, permohonannya akan terkabul, betul? Iya, terkabul. Beberapa tahun kemudian, para jamaah sekalian, jangankan kita berdoa ya, kita bicara saja itu naik ke langit, direspon di atas, diaminkan para malaikat, bisa menjadi doa. Makanya jangan salah bicara. Kalau salah bicara itu bisa menjadi doa. Akan kembali kepada diri kita sendiri. Bicaralah yang baik-baik. Karena itu akan menjadi doa untuk kita. Apalagi sengaja berdoa seperti ini. Pasti Allah akan mengabulkan. Kapan dikabulkan? Ya bukan urusan kita. Sabar aja ya. Jadi jangan hari ini berdoa. Setelah itu terlihat hasilnya, enggak begitu. Masalah dikabulkan entah kapan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, berdoa itu bagian dari ibadah, diperintahkan. Bahkan dikatakan orang yang tidak mau berdoa termasuk orang yang sombong, tidak membutuhkan la haula wala
quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi doa ini adalah cara kita berkomunikasi, cara kita bicara kepada Allah. Ya, kan Allah nggak kelihatan. Kita hanya yakin adanya Allah. Nah, dengan doa itu adalah curahan hati kita, ya. Keinginan kita, niat kita. Maka insya Allah doa-doa itu semuanya akan naik ke langit, diaminkan oleh para malaikat. Insya Allah akan dikembalikan kepada kita. Dan doa yang kita inginkan, sangat kita inginkan, kita harapkan semoga, ini yang paling penting ya. Selama hidup di dunia, istiqomah dalam iman dan Islam. Istiqomah dalam amal soleh. Dan terakhir nanti doa kita, semoga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Itu paling penting. Ya, apa gunanya hidup di dunia kalau matinya su'ul khatimah. Semoga nanti di akhir nafas kita terakhir, semoga kita semua mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebagai muqaddimah agar kita semangat dalam berdoa dan beramal soleh. Ya. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat ke 92. Sebagaimana biasa supaya bacaan kita pas, tepat, sesuai dengan ketentuan rumusan dari ulama-ulama, pakar-pakar imam kita, khususnya dalam bidang Al-Quran ini, baiklah kita akan mendengarkan contoh-contoh bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Jika nafasnya kuat boleh jadi satu nafas. Jika tidak kuat boleh dibagi dua. Contohnya gini. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma ittakhadhtum. Nah, berarti di situ. Ambilnya dari tsumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya, demikian. Walaqad, di sini qalqalah sughra, memantul dengan kuat. Huruf qalqalah itu termasuk huruf qawi, huruf kuat. Pantulnya harus jelas. Walaqad, ya, walaqad ja'akum. Ini namanya mad wajib muttasil atau bisa disingkat mad muttasil. Mad tabi'i bertemu hamzah pada satu kata. Membacanya minimal 4 harokat. Boleh 5, boleh 6. Ya, kita ambil yang sedang 4 harokat. Ja'akum, ya. Ja'akum Musa, Musa. Mim mati bertemu mim. Idgham mimi atau idgham mitlain sagharain bil gunnah. Dua huruf yang sama tetapi dibaca dengan mendengung. Kum, ya, kum Musa. Kum Musa. Musa, Musa bil bayyinati, ta'ti itu ya. Bil bayyinati, bil bayyinati. Summa takhadtum, summa di sini mim wajib gunnah. Namanya mim musyaddadah tajibul gunnah. Mim bertasyid wajib dibaca dengung. Summa, dengungnya sempurna keluar dari rongga hidung kita. Summa namanya khaysyub, ya. Summa takhadtum, kha, ya.
Kha ya. Dari ujung kerongkongan. Summattakhadtum. Zal ya. Khadtum. Ittakhadtum. Summattakhadtumul ijla. Tumul ijla. Ain ya. Ijlah. Al-ijla. Jimnya qalqalah sughra. Memantul dengan kuat. Al-ijla. Hurufnya 5. Ba, jim, to, dan qaf. Baju di toko. Al-ijla. Min ba'di. Nun mati bertemu ba namanya iqlab. Iqlab artinya membalik atau menukar suara nun menjadi mim. Mim ba'di. Ya. Boleh dibaca dua cara. Mimnya jelas. Mim ba'di. Kedua mulutnya rapat. Atau dibaca samar nunnya. Ya, mimnya. Ya dibuka mulut sedikit menjadi mim ba'dih ya. Mim ba'dih. Dan ini yang lebih bagus. Kita baca samar. Ya. Suara nun mati bertemu ba. Min ba'dihi wa antum. Nun mati bertemu ta namanya ikhfa haqiqi. Ikhfa artinya samar. Haqiqi artinya benar. Hak, benar. Dibaca samar dan dengung. Antum ya. Ujung lidah diluruskan supaya terdengar suara samar. Antum. Ya, samar dengan benar. Makanya dikatakan hakiki. Harus benar-benar tuh samarnya. Benarnya dua ya. Samar dan dengungnya. Antum. Ya. Wa antum zalimun. Wa. Dari ujung lidah bersama ujung gigi seri atas. Wa. Gak boleh zo ya. Mirip zai gak boleh. Wa. Jadi mesti lembut. Wa ya. Zalidu. Zalimun ya. Zalimun. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya, langsung Pak Gema untuk mencobanya. A'u ada ain ya. S jelas ya. Musa S-sa si su. Sa ya. Gak boleh mantul ya. Summat takhadtum. Tahan di ujung lidah kita. Khadtum. Jangan khadza ya. Khadtum. Ya, belajar huruf ain. Coba al-ijlah, coba. Kan ain tuh, tengah kerongkongan. Al-ijlah. Ba'dihi, coba. Ba'dihi. Nah, berasakan dari tengah kerongkongan. Ulang dari summa takhadtum. Tumul bukan tumul. Tumul.
Ain kah? Ai berasa ya. Coba ai. Alhamdulillah. Ya, bagus. Kita mencari benar, bukan mencari salah. Kalau mencari salah, tidak ada orang mau disalahkan. Tapi kalau kita mau cari benar, itulah yang kita harapkan. Supaya ada kemajuan. Silakan Bapak, Bapak Yufrizal. Ianya bertasyid Pak, jelas ya. Bayyinati. Kha-nya lebih jelas lagi. Kha ya. Kha, khi, khu. Cara samar itu ujung lidah lurus ke depan. Jangan an ya. Lurus menjadi antum, terdengar nunnya samar. Wa antum, ulang dari summa takhadtum. Ya alhamdulillah. Belajar huruf ikhfa. Ya, lurus saja lidahnya. Antum. Kalau an kan beda tuh. Antum. Beda dengan antum. Ya, silakan Pak Haji. Qalqalanya nampak. Walaqad. Qad, keluarin coba. Qad. Bukan qad, itu masuk itu. Qad, memantul. Qad. Musa. Qad, qad. Munya panjang. Musa. Bil bayyinati. Summa takhadtum. Summat ada tasyid itu. Summat. Tumul. Ij. Ij. Ijala min. Ba'dihi. Wa antum. Alhamdulillah. Jangan kapok Pak Haji. Terus belajar. Selanjutnya Pak Haji Tasub.
Summat ijala min ba'dihi Zanya panjang. Zalimun. Alhamdulillah. InsyaAllah lama-lama bisa. Lanjut. Ibu Kenny silakan. Kha-nya jelas ya. Kha ya. Khadtum. Ain bu, ai ya. Ija'lah, ija'. Sama tuh ain ya. Ba' ya. Ba'dihi. Ulang dari min ba'dihi. Alhamdulillah, sudah mulai ada kemajuan. Silakan Ibu Noval. Munya panjang ada wau. Musa. Kha, bu coba kha berasa ngoroknya. Kha ya. Lainnya pendek. Ijala min, ulang dari summa. Ikhfa bu, naikkan, jangan naikkan lidahnya, lurus ke depan. Wa antum, jangan wa antum. Wa antum. Min ba'dihi. Ain bu berasa. Ba'di. Ya. Alhamdulillah. Nanti para jamaah akan merasakan kalau sudah benar, tepat, itu beda rasanya ya. Kesejukannya ya, mukjizatnya Quran itu berasa. Makanya kita harus mengejar supaya bacaan kita tercapai kefasihannya. Namanya fasahah ya. Ketepatan dalam pengucapan huruf. Tentu tidak boleh otodidak, harus dibimbing oleh guru-guru kita. Ya mungkin tadi ada kekeliruan, kita ulang lagi kembali supaya Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita saat membaca. Ya kita bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sadaqallahul azim. Walaqad artinya dan sesungguhnya. Ja'akum datang kepadamu. Telah datang kepada kalian. Kum itu banyak. Kalau ka sendiri. Ja'aka datang kepada
mu sendiri. Kalau akum, ja'akum datang kepada kalian semua banyak. Musa, Nabi Musa. Bil bayyinati, dengan bukti-bukti. Bayyinati, bukti-bukti. Summa, kemudian betul. Ittakhadtum, kalian menjadikan. Atau boleh juga kalian mengambil ya. Ittakhadtum, kalian menjadikan al-ijla, anak sapi. Al-ijla itu anak sapi. Patung anak sapi. Min, dari. Ba'dihi, apa ba'dihi? Sesudahnya. Ya. Wa antum, dan kalian. Kalau kamu anta ya. Anta itu satu orang, kamu. Kalau banyak, antum. Dan kalian, zalimun. Orang-orang yang zalim. Itu artinya perkata. Arti per ayatnya, sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran mukjizat. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergiannya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 92. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya Nabi Musa datang kepada kalian semua membawa bukti yang sangat nyata berupa mukjizat yang luar biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semua para nabi diberikan mukjizat. Mukjizat itu satu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada setiap para nabi untuk melemahkan ya kesombongan umat manusia. Mukjizat artinya melemahkan. Ya, i'jaz, melemahkan kesombongan umat manusia. Harapannya dengan mukjizat ini umat-umat yang diutus, umat-umat yang ada pada saat itu, mereka sadar betul bahwa memang ini sebagai bukti beliau-beliau adalah Rasulullah, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk meyakinkan umat saat itu, ya, Nabi itu bukan abal-abal, ya, bukan hanya katanya Nabi, tapi ada mukjizat yang diberikan kepada para nabi. Sehingga umat-umat tersebut benar-benar yakin. Dan mukjizat itu sesuai dengan perkembangan situasi kondisi umat manusia saat itu. Ya, kalau di zamannya Nabi Musa, apa tuh perkembangan yang hebat? Adanya tukang sihir, ya, dukun-dukun sakti. Maka Nabi Musa dibekali oleh Allah mukjizat untuk mengalahkan kesombongan para dukun. Kalau Nabi Muhammad, apa yang ada pada saat itu orang-orang jahiliyah? Mereka ahli dalam pidato, ahli dalam syair. Ya, sehingga Quran ini bagikan syair, bagikan pidato untuk mengalahkan syair-syair orang Arab. Maka dilihat Quran itu indah sekali. Selalu mirip itu ujungnya. Itu kayak syair. Tapi bukan syair. Kalau syair itu kan biasanya apa? Tentang percintaan, ya, tentang kemarahan, ya.
tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi kalau Quran dikatakan syair, ternyata ada kandungan ajaran-ajaran mulia. Seperti apa? Menyembah Allah, ya, berakhlak, membantu. Makanya indah sekali tuh Quran. Kita coba lihat surat Al-Fatihah itu. Ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, isma tuh. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, semuanya. Atau surat Al-Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kayak syair, kayak pantun. Nah, ini membantu para penghafal Quran. Karena kata-katanya indah dan banyak kesamaan, sehingga ini membuat otak itu senang menerima. Sehingga anak kecil bisa hafal Al-Quran. Kata indahnya tuh. Ya, kalimat-kalimat Al-Quran. Sesuai dengan apa? Logika manusia dan fitrah manusia. Nah, apa saja tuh mukjizatnya Nabi Musa? Ya, yang telah datang kepada kaumnya. Siapa kaumnya Nabi Musa? Bani Israel. Wabil khusus Yahudi. Ya. Di antara bentuk mukjizatnya turunnya manna dan salwa. Tongkat menjadi ular raksasa, membelah laut dengan tongkatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini disebutkan mukjizat yang sangat terkenal Nabi Musa itu apa? Tongkat. Tongkat dari kayu, ya. Kayu tapi mendapatkan kekuatan dari Allah yang dinamakan mukjizat. Tongkat ini multifungsi, ya tergantung keadaannya umat saat itu apa kesulitannya. Dalam keadaan terdesak, bukan sembarang main tongkat. Ada masa sedikit tongkat, bukan itu. Saat genting tertentu baru tongkat main, ya enggak? Jadi mentang-mentang Nabi Musa punya tongkat, enggak mau usaha, enggak. Kepepet kalau udah nggak ada jalan, baru pakai tongkat, dan itu perintah Allah. Kalau Allah nggak nyuruh, nggak jalan tuh tongkat, ya nggak? Iya. Jadi Nabi walaupun punya mukjizat, bukan diobral mukjizatnya, tetap yang diusahakan apa? Upaya manusia, ikhtiar manusia untuk mencapai segala sesuatu, bukan ngandalin tongkat, bukan ngandalin mukjizat. Sesekali ya. Kalau kadang terjepit, terdesak, baru pakai tongkat. Kalau kita apa tongkatnya sekarang? Quran tongkat kita, ya enggak? Kalau Quran ini semua keadaan harus kita pakai. Mau susah, pakai Al-Quran. Mau senang, pakai Al-Quran. Karena Quran ini berisi tuntunan, ajaran. Dalam semua keadaan, Quran ini tongkat kita, ya enggak? Tempat kita bersandar, ya, tempat kita mengaca, bercermin nih. Kalau saya berbuat ini sesuai enggak dengan Quran? Kalau saya berbuat begitu sesuai dengan Quran. Itu bedanya ya. Kalau mukjizat zaman dulu sebelum Nabi Muhammad sesekali tuh keluar mukjizatnya. Tapi kalau Quran setiap saat kita pakai sebagai apa? Sumber kehidupan. Karena Quran ini bukan benda. Ya, Quran ini adalah ajaran, konsep hidup yang diberikan oleh Allah, diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara mukjizat Nabi Musa yaitu pada waktu itu diturunkan oleh Allah dari langit makanan minuman terbaik. Apa namanya? Manna dan salwa, ya, selama 40 hari. Ya. Mana itu sejenis minuman manis, ya, sebangsa madu. Ya, 40 hari itu.
Ya, diberikan manna. Kemudian salwa, apa salwa? Sejenis burung kecil ya, burung pipit. Ya. Nabi Musa alaihissalam setelah selamat dari kejaran Fir'aun, lalu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menerima kitab apa? Taurat. Ya. Kemudian Nabi meninggalkan umatnya dengan satu pesan. Alhamdulillah kita sudah selamat nih dari kejaran Fir'aun karena kita punya iman, punya akidah. Tolong dijaga ini. Jangan sampai akidah kita, iman kita luntur. Ya. Karena ajakan seseorang kembali kepada ajaran leluhurnya, apa tuh? Menyembah berhala, ya, menyembah patung. Diwanti-wanti oleh Nabi Musa. Bahkan diamanahkan kepada Harun, saudaranya. Wahai Harun, tolong jaga umat kita. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menerima wahyu. Di mana tuh? Di Bukit Tur Sina. Menerima kitab Taurat. Tolong dijaga nih umat kita. Ya, Allah sudah jamin nih rezekinya. Nggak usah usaha, nggak usah ngapa-ngapain. Dapat jaminan. Itu apa tuh? Manna dan salwa. Hebat banget tuh Bani Israel. Makanya sampai sekarang otak Yahudi itu nggak terkalahkan. Karena waktu itu mereka leluhurnya telah makan minuman dari langit, dari surga. Yaitu manna dan salwa. Makanya dalam sisi pengetahuan teknologi, orang Yahudi itu merajai di dunia. Karena dulu mereka telah apa? Makan minuman dari surga, namanya manna was salwa. Kalau kita apa makanan kita, minuman kita? Ya, terong ya, kangkung ya. Apalagi jengkol mungkin ya. Peti gimana mau otak kita encer ya. Kalau orang Yahudi dulu dapat makan minuman yang terhebat itu. Manna dan salwa. Makanya disinggung di banyak ayat. Bani Israel ingat nikmat Allah. Tidak diberikan kepada bangsa lain. Di antaranya apa? Mendapatkan rezeki. Gak ngapa-ngapain tuh ke Bani Israel. Ya, mendapatkan apa? Manna dan salwa. Kalau kita nggak ada kali ya. Kita harus bekerja ya. Nggak ada tiba-tiba turun dari langit makanan, minuman seperti eranya Nabi Musa. Nggak ada ya. Iya, kita harus berusaha. Kemudian apa tuh? Mukjizatnya Nabi Musa sebagai bukti bahwa beliau adalah seorang nabi. Tongkatnya bisa menjadi ular. Ya. Pada saat itu kan para dukun-dukun tukang sihir itu punya tongkat. Tongkat itu bisa jadi ular. Nah, Fir'aun merasa bangga ya. Merasa hebat punya tukang-tukang sihir, dukun-dukun sakti. Mau diadu dengan Nabi Musa. Hei Nabi Musa, kalau Anda merasa diri orang suci, ya. Kalau Anda merasa memang orang hebat, utusan Allah kata Anda, ayo nih lawan nih tukang sihir saya katanya. Dikumpulkan tukang sihir sebanyak 70 orang ya. Bawa tongkat dan bawa tali di sebuah tempat. Ya. Kemudian para tukang sihir itu melemparkan tongkat dan tali. Menjadi ular yang banyak ya. Kalau dijumlahkan 140 ular ya. Kan ada tongkat ya. Satu jadi ular. Kemudian talinya jadi ular. Merayap dengan ganas tuh. Sampai orang yang melihat ketakutan. Merayap dengan ganas. Ingin menyerang Nabi Musa. Penuh dengan ular tuh tempat itu. Iya. Udah begini tuh. Begini ya. Udah mau matok Nabi Musa tuh. Nabi Musa sempat gentar, sempat takut. Bagaimana ngelawannya ini? Di halaman itu, di gurun itu penuh dengan ular tuh. Ya, siap melawan, ya, menerkam Nabi Musa, menggigit, mematok Nabi Musa. Tapi Allah memberikan keyakinan, jangan takut wahai Musa. Tolong tuh tongkatnya, ya. Kamu punya tongkat nih. Kamu gak akan terkalahkan kata Allah ya.
Dilemparlah tongkat itu oleh Nabi Musa. Seketika tongkat itu menjadi ular besar, ular raksasa. Dalam waktu sekejap, ular-ular sebanyak itu habis dia makan. Mati semuanya. Sehingga dukun-dukun itu, tukang sihir itu heran. Takluk ya. Wah ini mah bukan sihir ini katanya. Kalau kita mah sihir. Ini ular beneran katanya. Ya ini bukan orang biasa nih. Musa ini dia pasti memang Rasulullah Allah. Semua tukang sihir itu, dukun-dukun itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Firaun dengan kesombongannya karena udah kadung diproklamirkan kepada umatnya ya, kepada kaumnya bahwa saya ini raja dan Tuhan katanya. Ya karena udah kadung memproklamirkan diri sebagai Tuhan, ya nggak mau ya bertaubat ya. Seharusnya dengan mukjizat yang hebat itu Fir'aun menghentikan kesombongannya. Ya, malah marah dia. Ya, marah bersama bala tentaranya ya, mengancam tuh para tukang sihir. Saya akan potong tuh tanganmu, saya potong kakimu, selang-seling katanya ya. Awas Nabi Musa, saya akan habisi kamu, saya akan bunuh kamu. Nabi Musa cepat-cepat menyelamatkan diri bersama kaumnya yang melintasi Laut Merah. Ya di belakang Firaun bersama bala tentaranya ya mengejar dengan cepat ya. Di depannya ada laut. Nah, bagaimana nih jalan keluarnya ini? Kan bingung kan? Mau mundur nggak bisa, apalagi maju, tenggelam ya nggak? Nah, di saat kepepet, nah barulah tuh perintah untuk melemparkan tongkatnya. Ya, begitu dilemparkan tongkatnya tuh airnya terbelah tuh membentuk gunung kiri kanan tuh. Airnya kering ya, semacam jalan raya ya, besar tuh. Ya, sehingga Nabi Musa bersama umatnya kaum Bani Israel seluruhnya menyeberangi melintasi Laut Merah dalam keadaan selamat. Nah begitu udah nyampe ujung pinggir pantai, kembali tongkat itu dilemparkan seketika. Fir'aun dan seluruh bala tentaranya mati su'ul khotimah. Nah sebelum mati Fir'aun sadar ya, saya beriman katanya kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi terlambat. Kenapa? Karena nyawa sudah sampai di tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka pintu tobat tertutup. Nah kita ini sekarang yang masih hidup, banyak kesempatan kita untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tobatnya pas sekarat ya. Terlambat itu, pas sekarat baru ingat. Dulu nggak mau ngaji, dulu nggak mau sholat, ya, dulu sombong, ya, dulu tukang rusuh dan lain sebagainya. Baru ingat itu, ketika sekarat baru tobat. Terlambat. Kapan kita tobat? Dari sekarang selama masih hidup. Jadi tobat itu dilakukan dengan sadar. Sadar kita itu banyak dosa. Para jamaah banyak nggak dosanya? Ya apalagi saya nih yang banyak bicara. Tambah banyak bicara tambah dosa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tongkatnya dipukulkan ke batu, terpancar air tuk 12 suku. Tangannya mengeluarkan cahaya, bila dimasukkan ke leher bajunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Saat itu ketika umat Nabi misalnya karena di gurun ya, panas terik, nggak ada minuman. Nah di saat itu tongkat main lagi, dipukulkan batu itu ya. Nah dari batu itu keluar mata air 12 mata air, sehingga ke-12 suku dari kaum Nabi Musa itu bisa minum sepuas-puasnya. Masya Allah ya, luar biasa ya. Dengan dipukulkan tongkat di batu, maka keluarlah air tersebut menjadi mata air ya, yang sangat jernih dan sangat
bersih. Itu buktinya apa? Beliau adalah seorang nabi yang dibekali dengan mukjizat yang luar biasa. Juga dari tangannya mengeluarkan cahaya untuk membuktikan supaya Fir'aun dan umatnya itu yang membangkang itu tidak ragu lagi akan kenabian Nabi Musa. Ya, Nabi Musa memasukkan tangannya ke ini dalam kerah bajunya ya, ke mejanya sini ya. Begitu dikeluarkan, bercahaya tuh tangan, masya Allah ya. Sehingga cahaya itu menyilaukan pandangan Fir'aun, ditunjukkan ke Fir'aun. Ini saya Nabi loh, ya. Atau Nabi Musa memasukkan tangannya di apa tuh? Di kantongnya ya, dalam bajunya. Kemudian mengeluarkan cahaya, masya Allah. Ini untuk apa? Menyadarkan umat kaum Bani Israel itu agar mereka yakin bahwa Nabi Musa adalah benar-benar seorang Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ditujukan bukti-bukti yang nyata ini supaya kebuka tuh mata hatinya. Ya. Jadi nggak cukup hanya ngomong-ngomong doang, tapi ada bukti nyata bahwa saya ini seorang nabi yang dibekali dengan mukjizat. Kalau zaman sekarang apa namanya? Karamah ya. Jadi kelebihan kehebatan yang diberikan kepada ulama, orang-orang soleh namanya karamah, kemuliaan. Kalau kehebatan yang diberikan kepada nabi namanya mukjizat. Ya. Ulama, waliullah juga punya karamah, punya kelebihan. Ya. Yang mirip-mirip dengan nabi, mirip-mirip ya. Jadi ada kehebatan-kehebatan yang bisa kita pelajari ya, bisa kita dengarkan dari orang-orang soleh tentang karamah dari para wali Allah ya. Tapi anehnya kalian semua menyembah anak patung berhala setelah kepergian Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tursina. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu nyatanya, begitu aslinya mukjizat-mukjizat ditampakkan kepada kaumnya. Tapi aneh ya, ketika ditinggalkan untuk menerima wahyu kitab Taurat di Bukit Tursina selama 40 hari, ya ternyata kaumnya ini ada yang apa? Menyembah anak patung sapi. Ya, yang terbuat dari emas. Siapa tuh kompornya? Bukan, Samiri namanya. Dajalnya Samiri. Memang dari dulu selalu ada dajjal yang mengacak-ngacak aturan yang sudah jelas. Selalu ada tuh. Ya, dari eranya Nabi Adam sampai Nabi Musa tuh. Ada namanya Samiri. Ya, membuat patung, anak patung ya, yang bisa bunyi katanya. Ini patung bukan sembarang patung ini. Ya, bisa bunyi. Gara-gara patung bunyi, ya. Jadi patung itu dikasih bolongan belakangnya, kemudian ada angin. Nah, tiupan angin itu menimbulkan bunyi-bunyi, ya. Bunyi-bunyi dari hembusan angin itu. Oh, maka dikatakan ini adalah Tuhan kita, katanya. Lalu dengan mudahnya orang Bani Israel itu banyak yang tertarik ya, banyak yang tergoda, bukannya menyembah Allah malah menyembah patung ya, sapi, anak patung sapi sebagai berhala ya, sebagai Tuhannya. Nah, inilah tidak konsistennya ya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu. Nah, kalau kita jangan kayak gitu, sekali menyembah Allah apapun yang terjadi sampai akhir kematian kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita kuat ya dengan ujian-ujian ya. Karena tidak semua tuh kuat dengan ujian. Ketika diterpa oleh kesulitan, kemiskinan, masalah berat, kadang ada yang murtad. Na'udzubillah. Enggak murtad mungkin ada yang
ke dukun. Ini kan termasuk syirik ya. Ya, ke dukun, ke orang pitrak katanya. Ya, untuk apa? Untuk meminta segala sesuatu. Kalau dalam Islam, kalau kita kesulitan, jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dua hal aja sederhana. Kita punya masalah besar ini. Rasanya kepalamu pecah ya. Kemudian hati rasanya meledak nih. Saking beratnya masalah kita. Saking susahnya masalah kita. Jangan sampai terpikir pengen bunuh diri. Na'udzubillah ya. Atau berani menyalahkan Tuhan kita. Atau berani menyalahkan orang lain. Tidak usah. Salahkan diri sendiri. Dan yakinlah dengan pertolongan Allah kita bisa melewati semuanya. Lakukan dua hal. Pertama apa? Sabar. Yang kedua, sholat. Cuma dua tuh. Cara mengatasi masalah cuma dua. Sabar dan sholat. Sabar artinya apa? Kuat menghadapi masalah itu. Tidak sampai berputus asa. Ya, teguh kesabaran kita. Mental kita. Sholat apa? Doa. Memohon pertolongan. Dengan kita sholat. Khusyukkan sholatnya. Ya, dalam sujud kita berdoa kepada Allah. Bila perlu sampai nangis-nangis kita tuh pas sujud. Maka kita akan merasakan apa? Kelegaan, betul? Andai kata masalah kita belum selesai, minimal kita udah lega. Sampai sholat lega rasanya. Itu kan satu prestasi ya. Daripada kita pusing, gak karu-karuan, ya lebih baik kita apa? Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, bisa sholat hajat ya. Bisa sholat tahajud, bisa sholat duha, sholat sunnah ya. Dan 5 waktu jangan ditinggal. Ya. Ini nyata ya. Permasalahan apapun, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Walaupun kita itu orang hebat. Walaupun kita itu udah jadi profesor doktor. Jangan ya. Jangan mengandalkan jabatan kita walaupun jabatannya sudah tinggi. Jangan mengandalkan harta benda kita walaupun kita orang kaya. Semua itu adalah makhluk. Kalau kita bawa sombong habis, ya enggak? Ya. Andalkanlah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Masya Allah, kalau orang udah yakin pertolongan Allah, selalu ada tuh jalannya, ya enggak? Selalu ada aja jalannya. Tiba-tiba ada yang ngirim ya, uang atau barang, ya. Minimal orang mensupport kita. Sabar ya. Insya Allah bisa kok. Ya. Jadi Allah bukan turun di depan kita. Enggak. Melalui hambanya nanti. Tiba-tiba datang pertolongan. Yang enggak disangka. Saya pribadi nih contohnya ya. Pribadi enggak usah contoh yang lain. Kalau secara teori saya enggak bisa apa-apa. Enggak punya apa-apa. Kok bisa umroh gratis lagi coba. Itu kan kalau enggak pertolongan Allah dari mana? Ya enggak? Bisa kuliah S2 lagi. Tidak membebani orang tua. Itu dari mana tuh? Cuman ngajar Iqra doang. Ngajar Iqra, ngajar Quran, udah itu. Masya Allah bisa sampai S2 tuh. Kalau dipikir kayaknya nggak nyampe otak kita, ya enggak? Iya, makanya kita jangan mengandalkan ilmu kita. Ya. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Kita ini siapa sih, apa sih? Digigit nyamuk aja kita menjerit, nggak bisa apa-apa. Maka Allahus Samad, benar-benar digantungkan iman Islamnya kepada Allah. Jangan pernah ragu terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat kita ragu? Setan. Memasukkan dalam hati. Ada keraguan terhadap pertolongan Allah. Lalu jadi pikiran. Menyerang otak kita, menyerang hati kita. Lalu apa? Timbul penyakit dari keraguan, ketidakpercayaan terhadap pertolongan Allah. Yakin adanya pertolongan Allah? Yakin gak jemaah? Yakin, tambahkan keyakinannya. Kalau ada keraguan, buang itu. Lawan tuh setan itu pekerjaan setan itu. Karena komitmen kita apa dalam sholat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah aku menyembah siang malam. Gak mau ninggalin sholat. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi tenang ya jemaah ya. Kan ada Allah. La tahzan innallaha
ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Terakhir ya. Itu suatu perbuatan sifatnya adalah kezaliman, termasuk syirik tak terampunkan. Mestinya kalian meninggalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Kalau dosa-dosa yang lain walaupun besar masih ada harapan diampuni dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dosa syirik tuh, nyembah berhala, nyembah dewa, nyembah pohon, nyembah matahari, itu udah nggak ada jalan lagi, sudah kekal abadi di neraka jahanam. Ya. Syirik itu ada dua, ada namanya syirik jali, terang-terangan nyembah benda. Karena dalam benda itu ada kekuatan katanya, ada kehebatan. Ada namanya syirik khafi. Apa syirik khafi? Yang samar, yang enggak ketahuan. Seperti itu. Seperti umpamanya orang ke dukun, kadang enggak sadar tuh ya. Dia enggak nyembah dukun, tapi ajaran dukunnya dia pakai. Aneh-aneh tuh ajaran dukunnya, itu termasuk syirik khafi. Atau riya. Riya itu naudzubillah ya. Ini banyak orang dihinggapi dengan riya, termasuk syirik khafi. Riya itu apa? Ada niatan untuk memamerkan ya kecantikannya, ya harta bendanya. Ada niatan tuh ingin pamer. Itu termasuk syirik kecil. Kita harus buang itu, belajar ya. Belajar ikhlas, memang susah jemaah ya. Dalam bersedekah, dalam memberi itu awas, jangan sampai ada niat pamer. Itu termasuk syirik kecil itu. Pahalanya enggak ada. Ditolak ke semuanya. Pokoknya full, total. Kita berbuat apapun lillahi ta'ala. Jangan mau dikibulin sama setan. Emang kamu tuh orang dermawan. Kamu tuh orang pintar. Kamu tuh orang sakti. Emang setan selalu mengacak-ngacak keikhlasan kita. Jangan mau jemaah ya. Kita lillahi ta'ala. Orang mau berterima kasih ke, orang mau memuji ke, orang mau mencaci ke, enggak peduli. Urusan saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah, orang memuji tidak membuat kita badannya jadi besar. Langsung jadi apa gitu. Atau orang mencaci tidak membuat kita jadi hina, ya enggak? Enggak ada orang menghina kita hewan, terus kita jadi hewan, enggak, ya enggak? Justru kalau orang menghina kembali kepada siapa? Kepada orang yang menghina. Mulutmu harimaumu. Makanya kalau ada menghina tenang. Di sisi lain, dosa kita diambil sama orang itu. Pahalanya diserahkan ke kita. Makanya kalau dia menghina, doakan saja. Semoga Allah mengampuni dosanya. Jangan dibalas sama ya. Gak ada habisnya itu. Gak ada habisnya. Karena kejahatan dibalas kejahatan, gak ada habisnya. Doakan dan maafkan. Bisa jamaah? Walaupun berat nih. Berat banget tuh. Memaafkan kesalahan orang tuh berat. Tapi kan ini yang terbaik, ya enggak? Kita maafkan, kita doakan bagaimanapun dia saudara kita, dia tetangga kita. Semoga dia sadar. Ya, kembali kepada jalan yang benar. Kita enggak mau ribut. Kita pengen damai, bersatu dalam pancaran iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.